Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pasukan Australia tiba di Indonesia. Si paling skena ungkap misi. Fakta menarik lini pertahanan Timnas Indonesia. Timnas Malaysia apes supporter tetangga frustasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pasukan Australia tiba di Indonesia, si paling skena ungkap misi. Datang dengan misi kebangkitan, Timnas Australia telah tiba di Indonesia dengan wajah yang tampak berbeda. Hal itu terlihat ketika pelatih Australia, Graham Arnold, tampak kesal. Bahkan saat Tribun News hendak mewawancarai, Graham Arnold langsung menolak dan mengarahkan tangannya ke kamera handphone Tribun News. Sementara itu, para pemain Australia yang mengenakan baju putih dan celana panjang biru berjalan di belakangnya pun tampak santai dan berbincang satu sama lain. Pun dengan Jackson Irvine, pemain berambut gondrong itu justru ramah dengan melambaikan tangan ke arah awak media saat disapa. Jackson Irvine yang terkenal dengan skenanya tersebut juga sempat memberikan opininya soal melawan skuad Garuda. Ia menilai pertandingan melawan Timnas Indonesia akan sangat penting, sebab Timnas Australia harus menelan kekalahan lewat gol bunuh diri di laga perdana kontra Bahrain. Kita perlu mengakuinya, ini adalah pertandingan besar dan memberi tekanan pada diri kita sendiri, tetapi menyadari besarnya apa yang mungkin terjadi dalam konteks 10 pertandingan, kata Jackson Irvine. Seakan menanggapi hal tersebut, Sintayong berbicara kepada pers dan menyinggung soal kemungkinan Timnas Indonesia menciptakan lebih banyak kejutan di turnamen-turnamen level Asia ke depan. Timnas Indonesia saat ini berbeda dengan sebelumnya. Kami akan membuat banyak kejutan di turnamen AFC dalam beberapa tahun ke depan, ujar Sintayong. Dilansir dari laman PSSI, pelatih asal Korea Selatan ini memiliki kepercayaan diri untuk menggapai tujuannya di Indonesia dan meyakini bahwa tim merah putih punya kualitas untuk berbicara banyak di Asia. Skuad Garuda sendiri juga telah berada di Indonesia dengan pengawalan super ketat dan kini bersiap menatap laga kedua kontra Australia. Fakta menarik lini pertahanan Timnas Indonesia. Pertama, skema 3 back super solid. Sintayong menggunakan skema 3 back tengah dalam format 3-4-3 dengan Rizky Ridho, Jesus dan Kelvin Verdong di pertahanan. Ketiganya tampil solid meski ada beberapa peluang Arab Saudi yang mengancam skuad Garuda. Yang paling menarik ketika wingback Sandy Walsh dan Nathan Juan yang aktif membantu lini serang namun juga kuat dalam bertahan. Di babak kedua, hanya Jesus dan Verdong yang dipertahankan, sementara Rizky Ridho yang melakukan beberapa kesalahan digantikan oleh Muhammad Ferrari. Di laga kontra Arab Saudi, skuad Garuda juga dipastikan bakal ketambahan amunisi pada sosok Justin Hubner. Kedua, Jesus paling mentereng. Jesus tampil konsisten di jantung pertahanan dan kini dipercaya Sintayong sebagai kapten skuad Garuda. Bek 24 tahun ini tidak hanya memimpin dengan baik, tapi juga solid dalam menghalau serangan lawan, sering memutus alur permainan mereka. Bang J bisa dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Timnas Indonesia dalam laga ini, dengan peran krusial di pertahanan. Kualitasnya sebagai pemain Serie A pun terbukti ketika berhasil membawa skuad Garuda tidak terkalahkan selama ia berada di lini belakang. Ketiga, usaha Erick Thohir berbuah manis.
magis Erick Thohir yang akhirnya bisa membuat Martin Pas debut di laga kontra Arab Saudi pun terbayar tuntas. Kiper asal Belanda ini tampil sejak awal, melakukan beberapa penyelamatan penting, termasuk diantaranya menepis penalti dari Salem Al-Dawsari. Meskipun kebobolan 1 gol, Pas pun berhasil membuat 3 saves termasuk penalti yang disebabkan oleh kesalahan dirinya sendiri, namun ia bisa bertanggung jawab dan menjadi pahlawan skuad Garuda. Namun demikian, performa solid lini belakang skuad Garuda kurang diimbangi dengan lini serang yang tajam, sebab beberapa kesempatan emas gagal dimanfaatkan oleh Rafael Strijk dan kawan-kawan. Untuk itu menarik menanti racikan Sintayong di laga kontra Australia mendatang. Timnas Malaysia apes, supporter tetangga frustasi. Nasib apes harus kembali diterima Timnas Malaysia usai Timnas Indonesia semakin bersinar lantaran berhasil menahan imbang Arab Saudi. Sebelumnya, Harimau Malaya sempat melewati Timnas Indonesia di ranking FIFA setelah mereka meraih kemenangan 2-1 atas Filipina, yakni di semifinal Piala Merdeka 2024. Dilansir dari footballranking.com, Malaysia mendapatkan tambahan plus 4,48 setelah mengalahkan The Azkals. Dengan tambahan poin tersebut, ranking FIFA Malaysia pun kini naik ke peringkat 133 dunia dengan koleksi 1112,06 poin. Akan tetapi posisi Timnas Malaysia saat ini kembali berhasil dilewati oleh skuad Garuda. Hasil imbang melawan Arab Saudi dini hari tadi membuat pasukan Sintayong mendapatkan tambahan 6,88 poin dan merangkak ke posisi 131 dunia. Sontak, seorang supporter Malaysia negeri seberang Indonesia pun memberikan reaksinya terhadap hasil pertandingan tersebut. Akun @furtuturetalents di media sosial X mengakui bahwa level Malaysia kini tertinggal jauh dari Timnas Indonesia. Sebab selagi Malaysia hanya bisa bersaing di Asia Tenggara bersama Thailand dan Vietnam, Timnas Indonesia kini sudah mampu menahan Arab Saudi. Kendati demikian, haram bagi skuad Garuda untuk tinggi hati mengingat perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Sintayong sendiri menegaskan bahwa akan fokus dalam ajang tersebut. Di tengah rival ASEAN yang berkutat dengan target Piala AFF 2024, skuad Garuda di bawah sentuhan Sintayong perlahan bakal merangkak ke level tertinggi sepak bola dunia.